Jika di Kamen Rider, Super Sentai, Power Rangers, dan Ultraman sudah kita ulas tentang logika konyolnya, barangkali ada yang kita lewatkan selama ini? Ya, meskipun tidak semua franchise kita ulas, kali ini kita akan mencoba menyatukan semuanya. Dalam hal ini, yang akan menjadi konsentrasi adalah logika konyol di tokusatsu secara umum. Jadi, hal-hal yang pernah kita ulas sebelumnya, kemungkinan tidak akan ada dalam list kali ini. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 10 logika konyol di tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Mendung berarti pertanda bahaya. Sering kita lihat di berbagai serial bahwa ketika bumi dalam keadaan bahaya, biasanya dimulai dengan awan yang mendadak mendung dengan sendirinya. Memang keadaan mendung semacam itu bisa terjadi ketika kota sedang dalam porak-poranda, yang menyebabkan asap hitam memenuhi langit tentunya. Dan itu masih bisa diterima secara logis. Akan tetapi yang sama sekali tidak masuk akal adalah ketika bumi baru diserang oleh makhluk asing, baik itu invasi alien ataupun makhluk interdimensional. Pertanda datangnya mereka selalu dimulai dengan awan mendung seperti yang tadi kita sebutkan. Seakan-akan monster selalu menjadi penyebab berubahnya cuaca dari cerah menjadi mendung. Dalam hal ini, sebetulnya itu adalah sebuah visualisasi yang menggambarkan awan hitam sebagai bentuk hilangnya kedamaian. Apalagi secara kultural di Jepang, banyak orang yang menganggap mendung dan hujan sebagai penghalang untuk aktivitas mereka sehari-hari, khususnya anak-anak yang tidak bisa bermain di luar rumah karena hujan tentunya. Maka dari itu, mendung dalam tokusatsu menjadi lambang kelamnya hari tersebut. Hal semacam itu pernah diparodikan dalam episode pertama Hikonin Sentai Akiba Ranger season pertama. Masuka, Shinyakusha. Energi yang kembali pulih setelah berteriak. Pernah melihat momen seperti ini, di mana saat mereka kehabisan tenaga atau terkapar luka dalam pertempuran, tiba-tiba semangat mereka pulih dengan sendirinya, sehingga bisa kembali bangkit bertarung. Ya, pemandangan itu sering sekali terjadi di tokusatsu. Biasanya saat-saat seperti itu akan muncul kata-kata mutiara penyemangat, dan pahlawan kita akan kembali pulih setelah berteriak. Uniknya lagi, di beberapa adegan ada yang kemudian mendapat kekuatan baru saat melakukan hal tersebut. Seakan-akan semesta mendukung dirinya secara penuh. Memang kita tahu, hal barusan adalah sebuah simbol semangat yang membara dan pantang menyerah. Karena meskipun dalam keadaan terpuruk sekalipun, seseorang harus kembali bangkit dan berjuang. Barangkali itulah pesan moral yang ingin mereka representasikan dalam adegan tersebut. Dan mungkin memang tidak sepenuhnya konyol, sebab dalam kehidupan sehari-hari pun, berteriak bisa memacu semangat seseorang untuk kembali bekerja. Namun, kalau kamu berpikir akan mendapat armor baru, pedang baru atau Megazord baru setelahnya, ya itu tidak akan terjadi lah. Menunggu satu persatu untuk menyerang. Nah, ini juga sebenarnya sangat sering terjadi, di mana para anggota pasukan musuh selalu menyerang si pahlawan satu demi satu. Ya, kita memang sulit untuk menebak berapa jumlah pasukan musuh yang diturunkan dalam satu kali pertempuran, karena memang tidak menentu tergantung dari situasinya. Akan tetapi perhatikanlah, berapapun jumlah yang ada di medan pertempuran, mereka tetaplah tidak sebrutal yang kita bayangkan. Seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa kebanyakan yang terjadi adalah mereka menyerang pahlawan tersebut secara satu persatu, seakan-akan menunggu giliran, dan jika kawan mereka berhasil dijatuhkan, maka saat itulah giliran rekan lainnya untuk menyerang. Sebenarnya, ini tidak hanya terjadi di tokusatsu saja, karena ide semacam itu juga terjadi di berbagai film action secara umum, termasuk film Hollywood. Barangkali, tokusatsu ingin mengadopsi konsep semacam itu ke dalam serialnya. Namun sebenarnya bukan tanpa alasan, sebab tokusatsu selalu mengunggulkan gerakan-gerakan bela diri yang apik dan menawan. Maka dari itu, semua gerakan-gerakan actionnya sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terkesan kasar di mata penonton anak-anak. Dan sebenarnya pun ada beberapa momen yang menampilkan pasukan monster menyerang secara keroyokan tapi tidak banyak, dan masih tidak seberapa brutal sehingga aman untuk disaksikan anak-anak. Musuh yang jadi lebih lemah saat dibangkitkan kembali. Ini biasanya terjadi di movie-movie collapse antara hero saat ini dengan hero prequelnya, baik Kamen Rider, Super Sentai ataupun Ultraman sekalipun. Dan dalam hal ini, movie tokusatsu tersebut selalu ada movie boss yang mencoba membangkitkan kembali monster-monster dalam season prequelnya untuk sekedar fanservice ataupun nostalgia. Intinya, kita akan senang melihat mereka kembali bertarung setelah kalah dalam pertempuran terakhirnya dulu. Akan tetapi percayalah, membangkitkan kembali final boss tersebut adalah keputusan yang tidak tepat, karena biasanya mereka akan lebih lemah dan mudah untuk dikalahkan. Bayangkan saja, jika rata-rata pahlawan kita membutuhkan jatuh bangun selama kurang lebih 50 episode untuk sampai pada pertempuran terakhir hingga bisa menang melawan final boss, kini mereka hanya butuh kurang dari 5 menit dan tetap bisa menang.
Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah perwujudan khusus dalam bentuk roh, avatar, ataupun bentuk lainnya, sehingga kini final boss tersebut tidak sekuat biasanya. Tapi serius deh, kalau memang movie boss sekuat itu, buat apa mereka mengutus monster yang sudah terbukti pernah kalah untuk menang kali ini? Tentu saja usaha yang sama tidak akan membuahkan hasil berbeda. Monster yang berjalan dengan lambat. Nah, ini juga pasti sering kalian lihat, baik di Super Sentai, Ultraman, dan Kamen Rider, di mana saat monster melihat lawannya terkapar atau ketakutan, ia cenderung berjalan lambat menghampiri lawannya tersebut. Atau, ada momen yang menampilkan para hero yang sudah nyaris kalah dan musuhnya akan mengayunkan senjata kepada lawannya dengan sangat lambat sekali, alih-alih segera menghabisi lawannya tersebut. Buat apa? Ya, tentu saja untuk mengulur waktu, seakan-akan memberi kesempatan pada lawannya untuk mengambil alat berubah dan pertarungan sebenarnya akan dimulai setelah itu. Atau memberi waktu untuk memunculkan pahlawan lain di tengah pertarungannya tersebut untuk menolong para hero. Padahal uniknya, mereka sebelum itu bisa berjalan dan bergerak dengan normal, atau bahkan lebih cepat. Tapi, kenapa harus melambat ketika sudah mau menang? Sebenarnya itu tidak hanya terjadi di tokusatsu, karena dalam serial anime pun sering sekali memunculkan logika semacam itu, bahwa antagonis lebih sering mengulur waktu meskipun kemenangan sudah di depan mata. Tiba di lokasi pertempuran dengan cepat. Kalau ini sebenarnya cukup sering terjadi, namun jarang mendapat perhatian dari penonton. Jika kita jeli memperhatikan, para hero akan segera beranjak dari tempat semula setelah mendengar ada tanda bahaya, baik dari markas ataupun dari manapun mereka berada. Dan uniknya, mereka selalu dapat menjangkau tempat tersebut dengan cepat dan tepat waktu. Memang kita semua juga paham, di beberapa franchise seperti Ultraman dan Super Sentai sering memunculkan gadget khusus yang memiliki fungsi GPS. Dan dengan demikian, mereka bisa mengetahui titik lokasi di mana mereka harus datang. Namun, sejauh apapun lokasi pertempuran yang ingin mereka capai, walaupun dengan kendaraan seperti mobil, motor, atau bahkan pesawat sekalipun, rasanya datang tepat waktu adalah hal yang tetap mustahil. Apalagi tahu pasti lokasinya secara spesifik. Dan lucunya, tidak ada satupun yang menyadari kedatangan hero tersebut sampai mereka benar-benar di depan mata. Memang, semua itu adalah formula khusus untuk memancing ketegangan penonton sampai sang pahlawan tiba dengan epiknya, dan itu biasa sekali terjadi di tokusatsu manapun atau film-film secara umum. Flashback di taman. Jika kita perhatikan saat adegan flashback masa lalu, selalu memunculkan lokasi yang kurang lebih sejenis, yakni taman. Ya, umumnya setiap tokoh yang sedang bernostalgia, ia akan selalu mengenang kejadian indah tersebut bersama orang terkasihnya di sebuah lokasi taman berbunga, lengkap dengan filter gambar yang cerah dan juga hangat. Itu juga formula yang cukup sering diulang, di mana memunculkan kenangan indah memang tidak lepas dari lokasi taman. Memang ada juga lokasi lain yang bisa kita saksikan saat adegan flashback, seperti pantai misalnya. Namun apapun kenangan manisnya, taman memang merupakan lokasi populer dalam angan mereka. Walaupun sebenarnya taman bunga adalah sekedar visualisasi kebahagiaan dan kedamaian semata. Dan memang taman sebagai lokasi syuting adalah yang mungkin cukup mudah untuk digunakan. Tapi serius nih, seberapa sering kalian punya kenangan bersama seseorang di taman bunga? Berubah di tempat umum dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Di beberapa serial tokusatsu seperti Super Sentai, Ultraman, dan juga Kamen Rider memang cukup sering menampilkan konsep pahlawan dengan identitas rahasia yang mengharuskannya untuk berubah secara sembunyi-sembunyi. Konsep semacam itu juga cukup sering terjadi di kisah kepahlawanan manapun di mancanegara. Akan tetapi perhatikanlah, meskipun konsepnya berubah secara sembunyi-sembunyi, mereka sering sekali berubah di tempat umum yang terbuka. Dan biasanya, tempat tersebut kosong atau dikosongkan setelah terjadi penyerangan. Anehnya, tidak ada seorang pun yang menyaksikan mereka berubah saat itu. Memang di pertengahan season, ada saja momen di mana satu atau dua orang yang secara tidak sengaja menyaksikan mereka berubah. Namun, itu pun adalah orang terdekat mereka. Sangat jarang ada warga kota lain ataupun wartawan sekalipun yang menyaksikan mereka berubah secara sembunyi-sembunyi. Karena kita bisa melihat banyak sekali spot-spot yang kosong sedari awal. Padahal itu bisa berupa stadion, lokasi parkir, ataupun di luar gedung. Artinya sebelum diserang pun, tempat itu sudah tidak ada orang sama sekali kecuali mereka. Ya memang, di balik layar hal tersebut adalah lokasi yang sengaja disterilkan untuk melakukan syuting. Jadi ya sudah pasti sepi, artinya identitas rahasia pahlawan kita pun juga sudah pasti aman.
kostum yang tidak melindungi penggunanya dengan benar. Biasanya, ketika pahlawan kita kalah dalam pertempuran, kita bisa menyaksikan ada memar atau luka kecil pada wajah dan juga tubuh mereka. Padahal sebelumnya, kita tahu bahwa ia menggunakan kostum tempur yang lengkap. Akan tetapi, sepertinya itu tidak begitu membantu. Memang ada konsep tokusatsu di mana hero-nya bukan menggunakan kostum, akan tetapi wujud lain dari dirinya sehingga masih bisa terluka saat terkena serangan. Namun yang sering terjadi adalah konsep kostum sebagai pakaian tempur, akan tetapi memang masih kurang begitu maksimal untuk melindungi penggunanya. Sebenarnya konsep tersebut adalah bentuk pesan moral tersembunyi, bahwa sekuat apapun pahlawan kita, mereka tetaplah bukan makhluk sempurna yang masih memiliki kekurangan. Makanya dalam serial tokusatsu, kekuatan sejati selalu digambarkan berasal dari hati penggunanya, bukan dari kostum atau senjata mereka. Monster dan alien yang bisa berbahasa Jepang. Nah, ini yang selalu jadi perhatian barangkali, bahwa semua alien ataupun makhluk asing selalu menggunakan bahasa Jepang dengan lancar. Memang kita pun sadar bahwa dalam film apapun, semua makhluk asing selalu bisa berbicara sesuai dengan negara asal film tersebut dibuat. Dan di tokusatsu, nampaknya ingin mengadopsi logika tersebut agar lebih mudah dipahami oleh penonton yang lebih muda. Bukan hanya bahasa, kadang juga ada alien yang memiliki budaya seperti orang Jepang pada umumnya. Dalam hal ini, bisa dilihat dari serial Uchu Sentai Kyuranger ataupun Kaizoku Sentai Gokaiger, di mana alien bisa memiliki peradaban yang cukup maju, namun secara kebudayaan, tidak lain adalah tradisi modern di Jepang, di mana kita masih bisa melihat adanya majalah atau media cetak luar angkasa, artis atau musisi alien, dan lain semacamnya. Memang, itu merupakan kiat untuk membentuk komedi demi mengundang gelak tawa penonton, terutama penonton anak-anak yang belum bisa berpikir rumit seperti orang dewasa. Akan tetapi di serial seperti Kamen Rider Kuga justru memiliki konsep di mana monster Grongi memiliki bahasa dan kebudayaannya sendiri. Namun, itu juga masih cukup berat untuk diterima logika anak-anak. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.